Kembali lagi di Boruto 2 Blue Vortex. Kemarin kita sudah menyelesaikan chapter 18, ini kita akan melanjutkan di chapter 19. Kilas balik menceritakan antara Shinki dan Araya, beberapa waktu yang lalu Shinki memberikan pedang kepada Araya. Aku memasukkan cakraku ke dalam pedang itu, jika kau mengaplikasi Jutsu Wind Style Sword ke situ, kau harusnya mampu memanipulasi pasir besi, mirip dengan kemampuanku, ucap Shinki. Kau yakin tentang ini? Kau takkan punya peluang menang melawanku saat kita berduel, jawab Araya. Yang benar saja, yang ada ini akan jadi hadicap yang sempurna, lirik Shinki menatap Araya. Kita akan lihat soal itu, jawab Araya. Itu semua demi melindungi ayah dengan lebih baik, itu sebabnya aku ingin memperbesar kekuatan kita sebanyak mungkin, ucap Shinki. Kembali di masa sekarang terlihat Araya sedang mengibaskan pedangnya, untuk menghilangkan pasir besi yang menyelimuti Mitsuki. Terima kasih Araya, ucap Mitsuki. Katakan terima kasihmu pada Shinki, setelah kita menyelamatkannya, jawab Araya. Mitsuki Sarada, kalian berdua fokuslah menyerangnya, aku akan menangani pasir besinya untuk kalian, teriak Araya. Iya, bukankah kau terlalu percaya diri? Kulihat kau benar-benar meremehkanku, tapi itu tak apa, karena itu membuatku lebih bersemangat, ucap Ryu dan langsung mengeluarkan gelombang pasir yang sangat besar, untuk menyerang Sarada dan yang lainnya. Namun serangan pasir itu dapat dengan mudah ditebas oleh pedang Araya. Kemudian Sarada pun bergerak menyerang Ryu, dengan menggunakan semburan api. Namun Ryu dapat menggunakan pasir-pasir itu untuk menjadi tameng menahan serangan api itu. Tidak tinggal diam, Mitsuki langsung mengeluarkan ular-ular dari belakang Ryu. Ular-ular Mitsuki melilit tubuh Ryu dan siap mencengkeramnya. Dengan menggunakan matanya, Ryu dapat mengendalikan pasir-pasir itu untuk menyerang ular Mitsuki. Kemudian Ryu memecah dirinya menjadi pasir besi yang berhamburan di udara. Mitsuki dan yang lainnya pun tetap waspada dan memperhatikan area sekitar. Yodo dapat merasakan gelombang pergerakan pasir besi itu, dia pun dengan segera memberitahu yang lain, kemudian Araya langsung menggunakan pedangnya untuk menemukan sasarannya itu. Akhirnya Ryu pun muncul kembali dengan mulai menampakkan dirinya dari butiran-butiran pasir besi itu. Mitsuki yang sudah siap dari tadi, tidak tinggal diam langsung menyerang menggunakan ularnya. Serangannya pun telak mengenai tubuh dari Ryu. Di saat Ryu masih terdesak, Sarada melesat menggunakan Chidori dan menghajar Ryu. Alhasil tubuh Ryu pun hancur menjadi butiran-butiran pasir hitam lagi. Seranganku terlalu dangkal, dia baru saja membuat dirinya jadi pasir dan sembunyi lagi, brutu Sarada. Kita akan melacaknya, sampai ke ujung bumi, teriak Araya. Beralih memperlihatkan Konohamaru dan Matsuri. Aku hanya ingin memanggilmu Konohamaru-chan, apa masalahnya? Teriak Matsuri dengan penuh amarah. Aku sudah bilang aku tidak suka, rasanya tidak benar, jawab Konohamaru yang badannya semakin terjepit dengan cengkraman Matsuri. Tapi kau membiarkan si Mugi memanggilmu seperti itu, ini sangat tidak adil, ucap Matsuri. Aku tak bisa mengubah apa yang kurasakan, dan aku juga tidak harus menjelaskan sendiri, jawab Konohamaru. Kenapa kau sangat egois? Biarkan saja aku memanggilmu apa yang ku mau, ucap Matsuri semakin marah. Kaulah yang egois, lagian kenapa kau sangat cerewet, tentang bagaimana caramu memanggilku, jawab Konohamaru. Cerewet munafik, kaulah yang pemilih, Sarutobi, teriak Matsuri dan semakin kencang mencengkram leher Konohamaru. Di tempat lain terlihat Aida mengawasi situasi di desa Suna dengan keahliannya. Aida, bagaimana situasinya? Tiba-tiba Kashin Koji bertanya melalui kataknya. Konohamaru dalam keadaan terdesak, dia membuat Matsuri sangat kesal, dan akan segera melahapnya, jawab Aida. Bagaimana dengan Sarada dan yang lainnya, apa mereka bisa mengalahkan Ryu? Tanya Kashin Koji lagi. Mereka masih bertahan, tapi masih terlalu dini untuk mengatakan bagaimana semuanya akan berakhir, jadi mereka tidak dalam posisi untuk membantu Konohamaru sekarang, jawab Aida. Aku tahu kau ingin pergi ke sana, tapi jangan, kini belum saatnya, ucap Kashin Koji melirik Boruto. Di tempat lain pun terlihat Jura juga bisa mengintai situasi yang terjadi di desa Suna. Makhluk hidup harusnya mematuhi naluri mereka untuk berjuang menuju tujuan yang dikenal sebagai evolusi, namun karena sifat sosial mereka, manusia mengikat diri mereka sendiri dengan pengekangan, yang disebut penalaran menumpulkan naluri itu. Itu efek samping berbahaya akibat memperoleh kecerdasan, dan itu sebabnya umat manusia membawa kekurangan yang fatal, tidak seperti kita para pohon dewa, yang tetap setia pada naluri kita, gerutu Jura.
Manusia-manusia yang malang, tapi itu tidak ada hubungannya dengan kita, jawab Mamushi. Tidak secepat itu, karena itu bukan satu-satunya efek berbahaya dari kecerdasan. Konsep lain ini membawa risiko, menyebabkan masalah serius bagi kita para pohon dewa, itu disebut cinta. Masing-masing dari trio Inoshikacho adalah shinobi yang handal, namun mereka memprioritaskan keselamatan Himawari di atas keselamatan tim mereka sendiri. Yang mengejutkan adalah, mereka semua menyadari betapa bodohnya keputusan itu. Khususnya Yamanaka Inojin kehilangan ketenangannya, dan akhirnya kehilangan nyawanya. Kedua tindakan bodoh ini, disebabkan oleh cinta yang menggelincirkan pemikiran mereka. Istilah itu sendiri muncul di banyak buku, tetapi tampaknya mustahil untuk dijabarkan. Setidaknya fakta bahwa hal ini, bisa menyebabkan masalah serius pada makhluk hidup tidak bisa diabaikan, ucap Jura. Kembali ke medan pertarungan antara Sarada, Mitsuki dan yang lainnya melawan Ryu. Setelah serangan sebelumnya Ryu menghancurkan dirinya menjadi butiran-butiran pasir besi dan menghilang dari pandangan Sarada dan yang lainnya, kini tiba-tiba dia muncul dari atas untuk menyerang mereka. Namun berbeda dengan serangan sebelumnya, kini Ryu mengeluarkan para Sumiaka dari dalam tubuhnya. Melihat itu Sarada dan kawan-kawan langsung bersiap untuk menyerang Sumiaka itu. Sarada langsung menyemburkan api, kemudian Mitsuki mengeluarkan ular-ularnya. Namun para Sumiaka itu terus bermunculan tidak berhenti. Yodo yang sedang bertarung dengan Sumiaka tiba-tiba digigit dari belakang. Melihat itu Araya dengan segera menggunakan pedangnya menusuk Sumiaka itu. Namun ternyata itu adalah salah satu jebakan dari Ryu. Ryu menarik Sumiaka untuk masuk melalui Sumiyato yang ada dalam tubuh Sumiaka, dan pedang yang masih menancap pun terbawa dan masuk ke dalam Sumiaka. Alhasil kini Araya kehilangan pedangnya. Dan sekarang kau tidak punya cara untuk bertahan melawan pasir besiku, ucap Ryu. Di tempat lain Konohamaru yang semakin terjepit dengan apa yang dilakukan Matsuri. Sekarang ayo kita menjadi satu, Konohamaru-chan, ucap Matsuri. Dan chapter 19 pun selesai, nantikan di chapter selanjutnya.